Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Anak-anak Bapak kelas 1 SD Al-Kafa, pada hari ini Bapak akan melanjutkan pembelajaran kita pada minggu lalu, yaitu tentang surah Al-Ikhlas dan surah Al-Fatihah. Hanya saja kali ini hanya tentang kesimpulannya ataupun tentang intisarinya dari pembelajaran kita pada minggu lalu. Jadi di sini Bapak akan menerangkan tentang tadabbur. Tadabbur artinya mencermati. Sudahkah saya mampu melafalkan surah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas? Maksudnya di sini kita menanyakan diri kita sendiri, nak. Apakah kita sudah mampu melafalkannya atau belum? Kalau belum, kita belajar lagi, diulang-ulang lagi. Minta bantuan atau bimbingan orang tua atau kakak-kakaknya atau abang-abangnya yang ada waktu untuk memberikan bimbingan kepada kita. Kemudian yang kedua, sudahkah saya mampu menghafal surah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas? Kalau yang pertama tadi melafalkan yaitu kita mampu membacanya atau mengucapkannya. Kemudian yang kedua menghafalnya. Menghafalnya ini artinya kita mengingatnya untuk kita bawa di dalam sholat ataupun ketika dalam berdoa. Adapun di sini, ketika kita sudah mampu melafalkan, kemudian menghafalkan, maka kita harus membawanya ke dalam sholat supaya kita tidak lupa. Jadi di sini pada halaman 20 di sini dijelaskan bahwasannya orang yang membaca surah Al-Ikhlas sebelum tidur akan dilindungi oleh Allah. Kemudian, sudahkah saya mampu memahami pesan-pesan dalam surah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas? Kembali lagi bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah memahaminya? Kalau belum, maka kita harus berusaha untuk memahaminya supaya kita berhasil dalam mempelajari pembelajaran ini. Kemudian, mampu mengamalkan pesan-pesan yang ada dalam surah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Maksudnya adalah ketika kita sudah melafalkan, menghafalkan, kemudian memahami pesan-pesannya, kita mampu mengamalkannya dalam kehidupan kita. Contohnya kita dijelaskan di sana tidak boleh sombong, kita harus percaya diri, kemudian tidak boleh rendah diri. Di sini kita diperintahkan untuk mensyukuri karunia dan pemberian Allah. Nah, anak-anak, kita tidak akan sanggup menghitung nikmat dan karunia yang Allah telah berikan kepada kita. Makanya ada kisah bahwasannya seorang ulama menyampaikan, apabila seluruh batang kayu yang ada di dunia ini menjadi penanya, kemudian air laut dan semua air yang ada di dunia ini menjadi tintanya untuk menuliskan nikmat Allah, maka tidak akan mampu. Paham maksudnya, nak? Jadi nikmat Allah itu sangat luas. Mulai dari nikmat yang paling awal adalah nikmat Islam dalam diri kita, nak. Kita bersyukur bahwasannya kita dilahirkan dalam kondisi Islam, yaitu dari keluarga Islam. Mudah-mudahan kita mampu mengamalkan ajaran Islam. Kemudian pada halaman 21, di sini bagian K, kita diperintahkan untuk rajin belajar. Pengertian rajin adalah tekun dan ulet, bersungguh-sungguh terus-menerus melakukan suatu kegiatan. Rajin berarti menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Maksudnya begini, nak. Kita itu harus rajin, ya, bersungguh-sungguh supaya berhasil dalam melakukan suatu kegiatan. Jadi kita kalau nggak sungguh-sungguh, kalau main-main dalam belajar, kita nggak akan dapat ilmu. Yang kita dapat hanya capeknya saja. Kemudian rajin berarti menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi waktu yang kita miliki, nak, kita gunakan untuk hal-hal yang baik, bukan untuk
perilaku yang tidak baik. Contohnya kita mengganggu teman, membuat keributan, atau merusak di sekitar rumah kita lah gitu. Contohnya merusak halaman orang, kemudian kita merusak apa yang ada di halaman kita. Itu tidak baik nak ya. Kemudian tidak boleh ada rasa malas dalam diri kita nak. Kita harus rajin. Kalau ada rasa malas dalam diri kita, kita akan mengalami kesusahan dalam hidup. Kemudian anak yang soleh harus rajin belajar, rajin membaca, menulis, berhitung dan menggambar. Maksudnya di sini kita harus mengasah ilmu yang sudah kita miliki. Contohnya kita di sini sudah bisa menulis, sudah bisa membaca, sudah bisa berhitung, sudah bisa menggambar. Untuk membuat kita lebih baik lagi, kita harus mengulang-ulanginya. Supaya apa? Supaya lebih mahir ataupun lebih mampu dalam memperoleh pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah membangun akhlakul karimah. Di sini akhlakul karimah maksudnya akhlak yang baik, nak. Jadi kalau akhlakul karimah itu ada dalam diri kita, maka kita adalah seorang anak muslim yang berakhlak baik. Makanya di sini penjelasan tentang akhlakul karimah adalah saya anak muslim berakhlak baik. Saya harus tekun belajar dan membaca Al-Quran. Saya rajin membaca, menulis dan berhitung. Saya tekun melafalkan surah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Saya bersemangat mengaji dan beribadah. Itu baru contoh anak soleh dan soleha. Semoga Bapak di sini mendoakan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari segala macam penyakit. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk hari ini dan untuk di masa yang akan datang, untuk bekal kalian nanti di masa yang akan datang. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.